Dalam rangka meningkatkan kapasitas kami di sini, kami dalam produksi benih yang paling pokok adalah pakan alami. Pakan alami ini kunci sukses dalam penyediaan benih. Pakan alami yang bagus, yang berkualitas menjadi kunci utama dalam benih yang berkualitas. Benih yang banyak tapi tidak berkualitas ini akan merugikan masyarakat nantinya pada saat proses budidaya. Di sini pakan alami kita kembangkan dengan sistem bioreaktor. Jadi tidak seperti konvensional. Keunggulan dari bioreaktor ini dia kapasitasnya lebih besar, kemudian kualitas plankton atau pakan alaminya lebih bagus, kontaminasi hampir tidak terjadi. Ini karena kita mempunyai line akrilik, kemudian kepadatan produksinya itu bisa 6-8 kali lipat dari yang konvensional. Dan dari biaya investasi ini jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan bak beton atau yang permanen. Jadi itu keunggulan dari produksi pakan alami sistem bioreaktor. Nama saya Safrizal, saat ini bertugas selaku koordinator laboratorium pakan alami. Saya ingin menjelaskan tentang teknologi fotobioreaktor yang dikembangkan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Bate. Nah, fotobioreaktor yang kami buat ini menggunakan bahan akrilik berukuran 5 mm, berkapasitas volume 1,25 ton. Kita dengan sistem cara kerja memanfaatkan asikulasi. Fotobioreaktor ini tersusun dari satu line, kita sebut satu line terdiri dari 5 buah tabung maupun 4 buah tabung. Setiap tabung terkoneksi dengan pipa ukuran 3,4 in yang berfungsi untuk mengalirkan atau mensirkulasi air dari tabung pertama hingga tabung kedua maupun tabung keempat. Fotobioreaktor itu sendiri juga menggunakan pompa ukuran 1,5 head yang berfungsi untuk mengalirkan bibit ataupun mengalirkan air laut ke setiap tabung fotobioreaktor. Pupuk maupun bibit inikulan dimasukkan ke dalam sebuah tong biru yang kita sebut sebagai tandon. Jadi bibit pertama kali dimasukkan ke tandon, dipompakan mengalir ke tabung pertama. Setelah masuk tabung pertama hingga penuh di berwarna hijau, bibit stop dimatikan. Dan kita nyalakan pompa untuk melakukan sirkulasi ke tabung-tabung berikutnya. Setelah itu diberikan nutrien atau pupuk. Kami menggunakan pupuk massal berupa NPK, urea, ZA, dan fosfat. NPK yang kita gunakan itu sebanyak 25 gram per liter atau 25 ppm. Urea kita gunakan itu sekitar 50 gram per liter atau 50 ppm. ZA kita gunakan 35 gram per liter atau 35 ppm, dan fosfat kita gunakan 10 gram per liter atau ppm. Kita kultur selama 4 hari. Setelah 4 hari kita melakukan pemanenan. Hasil dari fotobioreaktor dimanfaatkan oleh tim pakan multiver. Hasil produksi dari fotobioreaktor kami bisa mampu menghasilkan sekitar 5.000 liter per hari untuk memenuhi kebutuhan dari multiver.
kepadatan yang dihasilkan dari kultur mikroalga pada photobioreaktor itu bisa meningkatkan 3 kali lipat bila dibandingkan dengan metode konvensional. Saat ini kepadatan tertinggi yang dihasilkan hingga mencapai 100 juta sel per individu. Bila dibandingkan dengan konvensional, yang kami lakukan itu hanya sekitar 15 hingga 20 juta sel per individu. Untuk teman-teman budidaya, khususnya pemilik hatchery skala rumah tangga, apabila ingin menduplikasi kegiatan dari balai kami, itu dapat menggunakan bahan yang transparan, seperti bahan plastik yang mudah ditemukan dan murah biayanya. Dan bibit dapat digunakan, dapat diambil dari balai kami yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati, kilometer 16,5, Desa Durung, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Salam budidaya. Balai Perikanan Budidaya Arpayo Ujung Bate ini merupakan salah satu satker di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, yang bertugas atau mempunyai fungsi dalam mengembangkan perikanan budidaya. Perlu saya sampaikan bahwa di balai ini ada beberapa komoditas yang kita kembangkan dalam mendukung terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang pertama itu ada udang windu, mulai dari penyediaan benih hingga untuk disebarkan ke masyarakat. Kemudian ada udang faname, mulai dari produksi induk sampai dengan produksi benihnya yang nantinya juga untuk masyarakat. Kemudian yang ketiga ada nila salin, nila yang hidup di air payau. Ini juga kita produksi dari benih hingga untuk disebar di masyarakat. Kemudian juga ada kakap putih, mulai dari penyediaan induk sampai dengan benih untuk disebarkan masyarakat, dan didukung juga oleh pakan mandiri dan pakan alami. Terkait dengan terobosan Kementerian Kelautan Perikanan dalam meningkatkan ekspor dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Balai Perikanan Budidaya Ujung Bate ini turut mendukung, diantaranya adalah penyediaan benih yang akan didistribusikan ke masyarakat. Nah, benih-benih ini akan diproduksi di sini mulai dari udang windu, udang faname, nila salin, dan kakap putih. Ini benih-benih tersebut akan disebar ke masyarakat pembudidaya untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya. Kita punya hatchery windu yang punya kapasitas sekitar 50 juta ekor per tahun, itu minimal yang sudah kita buat, dan alhamdulillah sudah beberapa juta ekor kita sudah distribusikan ke masyarakat. Begitu juga udang faname yang tahun ini kita sudah satu siklus dengan kapasitas kita produksi benih per tahun sekitar 180 juta ekor. Dan alhamdulillah tahun ini juga kita sudah distribusikan sekitar 10 juta ekor ke masyarakat. Dan masyarakat sudah merasakan dan bahkan sudah ada yang panen. Begitu juga di kakap putih, kita sudah memproduksi hampir 2 juta ekor di tahun ini, dan kita sudah distribusikan juga ke masyarakat, dan alhamdulillah sudah sebagian besar juga sudah panen dan menikmati, dan mereka sudah sekarang ini yang dibantu-bantu untuk benih sudah ada sebagian besar yang mandiri, dengan arti tidak lagi membeli benih tapi tidak lagi meminta benih tapi sudah membeli benih. Itu mengartikan bahwa mereka sudah bisa mandiri.
Nah, di samping itu pendampingan juga dilakukan dalam hal monitoring dan monitoring penyakit dan kualitas air. Ini ada lab kita, lab uji dalam hal pengujian sampel penyakit dan pelayanan monitoring kualitas air. Perkenalkan, nama saya Baharudin. Saya sebagai koordinator produksi benih ikan payau dan laut di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Bate, Direktoral Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Komoditas kami yang kami pelihara di sini ada 2 komoditas, yaitu ikan kakap dan ikan bandeng. Nah, untuk unggulan balai kita mengutamakan ikan kakap. Karena kenapa? Di Provinsi Aceh khususnya kebutuhan ikan kakap atau benih ikan kakap sangat banyak, dan insya Allah setiap bulannya kami akan terus untuk memenuhi kebutuhan permintaan tersebut ya. Baik sobat pembudidaya, kita langsung saja ke inti proses pembenihan ikan kakap putih di hatchery ya. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah yaitu persiapan wadah kita. Nah, seperti ini mungkin bisa kita lihat, yang harus kita lakukan adalah persiapan wadah. Jadi apabila bak kita masih kotor dan sebagainya, itu perlu kita cuci ya. Setelah kita cuci, kita jemur kurang lebih 1 hari, baru bisa kita melakukan persiapan air ya. Nah, setelah air masuk, barulah kita melakukan proses penebaran telur ikan kakap ataupun larva ikan kakap ya, dengan jumlah sekitar 150.000 ekor per bak ya. Nah, setelah selesai kita melakukan penebaran telur, kegiatan selanjutnya adalah manajemen kualitas air dan manajemen pemberian pakan. Nah, untuk manajemen pemberian pakan, yang pertama harus kita perhatikan adalah pakan awalnya ya. Jadi larva kakap ini masih mempunyai kuning telur pada saat dia berumur 1-2 hari ya. Jadi umur 2 hari itu sudah kita mulai beri pakan dengan jenis Branchionus atau rotifer ya, dengan frekuensi 1 kali sehari pada saat sore harinya saja. Pada saat umur 3 sampai dengan 10 hari itu sudah kita beri rotifer juga dengan frekuensi 2 kali, pagi dan sore hari ya. Pada saat umur 8 hari kita berikan pakan buatan ya. Pakan buatan itu pun berbagai ukuran sesuai dengan bukaan mulut ikan ya. Bisa kita beri 2 kali sehari pada saat jam 10 pagi dan pada saat jam 2 siang ya. Nah, setelah memasuki umur 11 hari atau 12 hari, kira-kira larva kita sudah bisa memakan Naupli artemia, barulah kita berikan Naupli artemia dengan frekuensi 2 kali juga ya, yaitu pada pagi dan sore hari. Seiring dengan masuknya artemia ini, maka pemberian rotifer juga sudah mulai berkurang. Nah, itu kita lakukan secara terus-menerus hingga umur kurang lebih 19 sampai 20 hari, atau larva kita sudah berukuran 0,8 sampai dengan 1 cm. Kalau untuk manajemen kualitas air ya, kualitas air ini kita bergantung pada kebutuhan nanochlorofsis ya, atau chlorella kita. Ini kebetulan nanochlorofsis kita produksi dengan sistem bioreaktor, dan ini sangat membantu produksi larva kita. Karena kenapa? Kita ketahui sendiri bahwa produksi kakap ini sangat bergantung kepada kebutuhan rotifernya. Nah, rotifer inilah yang membutuhkan nanochlorofsis tersebut untuk perkembangbiakannya. Semakin padat nanonya dan semakin banyak juga populasi rotifer kita.
Dan kebetulan teknologi yang kita ketemukan sekarang ini dapat mengkultur nanokloropsis dengan jumlah sel yang lebih padat daripada kultur biasanya di bak biasa. Jadi sangat membantu produksi benih kakap kita. Selain produksi nano tersebut, yang harus kita lakukan adalah proses ganti air. Nah, ganti air ini kita lihat juga kondisi dan situasi. Biasa kita lakukan pada saat pakan buatan sudah masuk. Nah, pada saat input pakan buatan sudah masuk, disitulah proses ganti air kita sudah mulai. Itu bertahap, mulai dari 5%, 10%, 30%, sampai dengan 50% hingga kita panen. Ya. Selanjutnya, kegiatan yang paling penting yang perlu kita lakukan adalah untuk menjaga kualitas air kita tetap stabil adalah dengan penyiponan dasar bak. Ya. Nah, penyiponan dasar bak ini kita lakukan juga pada saat larva sudah mulai memakan pakan buatan. Nah, karena otomatis pakan buatan ini tidak akan termakan 100% oleh larva. Pasti ada yang masuk ke dalam dasar perairan kita. Nah, pada saat itulah kita mulai melakukan penyiponan dasar bak. Ya. Nah, setelah kita memperhatikan manajemen pakan, manajemen kualitas air, yang perlu kita perhatikan satu lagi adalah manajemen penyakitnya. Kebetulan kita di sini ada tim laboratorium penyakit, jadi kita dikontrol oleh tim dari laboratorium manajemen penyakit, ya. Mulai dari suhunya kita cek setiap hari, kemudian disulfat oksigennya atau kandungan oksigen terlalu dalam air itu harus sesuai dengan kriteria budidaya atau pembenihan ikan kakap putih. Ya. Nah, yang perlu kita perhatikan lagi pada saat proses pembenihan ikan kakap ini adalah proses grading atau proses pemilahan ukuran ikan. Ya. Nah, proses grading ini kenapa kita lakukan? Karena kita ketahui sendiri bahwa sifat ikan kakap ini adalah karnivora atau saling memangsa dengan sesama. Nah, dengan kita melakukan proses pemilahan ukuran atau proses grading, maka ikan yang besar dan ikan yang kecil itu akan kita pisahkan sendiri. Jadi kita menekan kanibalismenya. Kapan proses grading itu kita lakukan? Yaitu pada saat umur 19 atau 20 hari. Sudah memasuki ukuran 0,8 atau sampai dengan 1 cm. Itulah proses grading pertama kita lakukan. Nah, setelah selesai proses grading pertama, kita lakukan hasil grading tersebut kita pindahkan ke bak pendederan yang di belakang saya ini. Nah, dalam bak pendederan inilah kita melakukan pemeliharaan sesuai dengan permintaan pasar. Ya. Seperti ada yang minta ukuran 1-2 cm, ada yang minta 2-3 sampai 3 cm, ada yang 3-5 cm, bahkan ada yang 8 sampai 10 cm untuk keramba jaring apung. Nah, bagaimana proses-prosesnya di sini? Ya, di sini untuk manajemen kualitas airnya bisa kita lihat sendiri itu airnya harus float rock ya. Artinya ada air masuk dan ada air keluar. Jadi air kita stabil terus. Kemudian proses pemberian pakannya itu 3 kali sehari dengan dosis 3-5% dari berat badan. Nah, untuk manajemen penyakitnya juga kita dikontrol oleh laboratorium hama dan penyakit ikan kita. Jadi setiap pagi kita lakukan pengontrolan suhu maupun DO-nya dan secara berkala juga kita cek penyakit yang ada dalam ikan tersebut. Biasanya VNN ya, kalau misalkan ada VNN-nya itu kita musnahkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin seperti itu proses pembenihan ikan, mulai dari proses penebaran telur hingga ke proses pendederan ikan. Ya. Tips-tips kami untuk para pembenih kita, ya, yaitu mari kita selalu jaga kualitas air kita, kemudian manajemen pemberian pakan kita, kemudian manajemen hama dan penyakit kita. Nah, kalau untuk kualitas air kita utamakan perbanyak produksi nano kita, insya Allah rotifer kita juga akan banyak. Nah,
Oleh karena itu mungkin kita bisa mereplikasi atau mengaplikasikan proses-proses kultur nanochloropsis yang kita lakukan secara sistem bioreaktor. Karena apa? Itu dapat meningkatkan produksi nano kita dan dapat meningkatkan produksi rotifer kita. Otomatis produksi benih kita juga di dalam hatchery bisa meningkat juga. Nah, kalau tips untuk para pembudidaya kita di tambak maupun di KJA ya, mari kita menggunakan benih yang sudah teruji, yang berkualitas, dan benih yang sudah berasal dari hatchery-hatchery atau HSRT yang bersertifikasi. Dengan demikian, insya Allah benih-benih yang kita akan beli kualitasnya bagus dan terjamin. Selanjutnya, pada saat proses pendederan, kita juga mengharapkan untuk rutin-rutin untuk memilah-milah ukuran atau menggrading ikan tersebut agar survival rate kelangsungan hidup ikan kita bisa meningkat. Ya. Begitu juga di KJA. Nah, kalau di KJA ini kita harapkan ukuran benih yang ditebar itu minimal 8 cm agar proses adaptasi benih tersebut sudah kuat dalam keramba jaring apung. Ya. Jadi meminimalkan mortalitas kita pada saat penebaran ikan di KJA. Jadi kedepannya bukan hanya kami yang bergerak di sini sebagai satker dari perikanan budidaya, kami harapkan juga masyarakat sekitar yang mau atau yang sudah melakukan pembenihan ikan dalam hatchery skala rumah tangga maupun backyard diharapkan untuk saling bekerja sama dengan kami, dan ini sudah juga terjadi. Perlu kami sampaikan teman-teman di masyarakat atau di hatchery bahwa untuk hatchery ikan kakap kami ada telur yang berlebih bisa dimanfaatkan secara gratis untuk bisa diproduksi di hatchery atau di backyard. Telur kakap kami dalam satu siklus bisa sampai 40 juta butir, setahun bisa sampai miliaran. Ini hanya pada saat kita penggunaan kapasitas di sini hanya sekitar 4 juta sampai 6 juta per siklus. Jadi sangat-sangat banyak sisa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kedepannya kami harapkan dan terus bekerja sama dan saling membina, dan kami bina juga ke backyard atau SRT untuk mempertahankan kualitas. Teman-teman yang di SRT harus tetap mempertahankan kualitas. Jika ada kesulitan atau ada sesuatu yang bisa yang ditemui di lapangan, komunikasikan dengan kami. Insya Allah kami akan bersedia untuk melakukan pendampingan yang sudah kami lakukan beberapa unit hatchery yang saat ini. Jika ada yang belum, mohon diinformasikan untuk bisa kita dampingi, kita bisa siapkan starter pakan alami dan naupli atau telur ikan yang bisa diberikan ke sana untuk mendorong perekonomian teman-teman di hatchery atau backyard. Teman-teman pembudidaya, baik yang pembudidaya ikan, pembudidaya udang atau petambak, jangan ragu, jangan takut untuk melakukan kegiatan budidaya. Ini ikan selalu dimakan, ini udang selalu dimakan, pastinya kebutuhannya akan terus meningkat. Masyarakat terus bertambah, pastinya ini kebutuhan pokok yang terus meningkat. Berbeda dengan mobil punya sesuatu yang terbatas, tapi kalau ikan udang ini kebutuhannya kebutuhan untuk kita konsumsi setiap hari itu akan terus meningkat sesuai dengan program pemerintah saat ini bahwa meningkatkan gizi masyarakat. Salah satunya adalah ikan. Jadi tetap semangat, terus berbudidaya, dan kita sejahtera dari kegiatan budidaya. Terima kasih.